Gempa bumi berkekuatan magnitudo 8,7 mengguncang pesisir timur semenanjung Kamchatka, Rusia pada Rabu 30 Juli 2025 pagi waktu setempat. Getaran dahsyat dari dasar laut itu memicu peringatan tsunami tak hanya di kawasan Pasifik Utara seperti Jepang, Alaska, hingga Hawaii, tapi juga menjangkau sejumlah wilayah di Indonesia. BMKG mengeluarkan status waspada tsunami untuk 10 daerah pesisir mulai dari Talaut hingga Sarmi. Sebab ada potensi kenaikan permukaan laut akibat pergerakan tektonik tersebut. Lantas, bagaimana gempa bisa menyebabkan tsunami? Simak selengkapnya dalam video berikut. Untuk memahami mengapa gempa bisa menyebabkan tsunami, kita harus melihat ke dalam struktur bumi itu sendiri. Permukaan bumi dapat dibayangkan sebagai sebuah puzzle raksasa yang terdiri dari lempeng-lempeng tektonik baik besar maupun kecil. Lempeng-lempeng itu terus bergerak pelan di atas lapisan mantel cair di bawahnya. Gerakan ini menghasilkan tekanan dan gesekan yang besar, terutama di titik-titik perjumpaan lempeng. Saat tekanan itu sudah tak terbendung, maka lempeng tersebut dapat bergeser secara tiba-tiba, dan inilah yang kita kenal sebagai gempa bumi. Gempa paling kuat biasanya terjadi di zona subduksi, daerah di mana satu lempeng samudra menyusup di bawah lempeng benua. Inilah yang disebut gempa megatrust dan juga jenis gempa yang sering menjadi pemicu tsunami dahsyat. Tidak semua gempa bisa menyebabkan tsunami, namun jika gempa terjadi di bawah laut, dangkal atau kurang dari 100 km, dan berkualitas besar dengan magnitudo di atas 7, maka risiko tsunami meningkat drastis. Kenapa? Karena gempa dengan kondisi ini dapat menyebabkan dasar laut naik atau turun secara mendadak. Perubahan elevasi inilah yang memicu pergerakan air secara vertikal, mendorong air laut ke atas atau menyedotnya ke bawah, dan dalam upayanya untuk menstabilkan diri, terbentuklah gelombang tsunami. Proses ini bisa diibaratkan seperti melempar batu ke kolom air, gelombang muncul dan menyebar ke segala arah. Di laut lepas, gelombang ini hampir tak terlihat, mungkin hanya setinggi 1 meter, namun bergerak secepat pesawat jet hingga 800 km per jam. Masalahnya baru dimulai saat gelombang ini mendesak ke pantai. Karena kedalaman laut berkurang, gelombang melambat tapi meninggi secara signifikan, dan inilah yang menghantam pesisir dengan kekuatan yang menghancurkan. Banyak faktor yang mempengaruhi seberapa besar dan seberapa jauh tsunami bisa terjadi, yaitu besarnya magnitudo, kedalaman hipocenter, jenis patahan, hingga topografi dasar laut di sekitarnya. Tsunami Aceh 2004 dan Tohoku Jepang 2011 menunjukkan bagaimana kombinasi faktor-faktor ini bisa membentuk gelombang pembunuh yang melintasi samudra dan merenggut ribuan nyawa. Maka tak heran ketika gempa besar seperti yang terjadi di Kamchatka, Rusia pada 30 Juli 2025 terjadi di dasar laut, BMKG langsung mengeluarkan peringatan waspada untuk wilayah pesisir Indonesia. Gempa yang melanda pesisir timur Kamchatka, Rusia pada Rabu 30 Juli 2025 terjadi pada pukul 6.24 waktu Indonesia Barat. Gempa magnitudo 8,7 ini termasuk gempa dangkal karena berada pada kedalaman 18 km. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa tersebut dipicu oleh aktivitas subduksi lempeng di Palung Kurile, Kamchatka. Mekanismenya diidentifikasi sebagai patahan naik atau thrust fault, jenis patahan yang umumnya menyebabkan perubahan vertikal dasar laut dan karenanya berisiko menimbulkan tsunami. Akibat guncangan tersebut, Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) melaporkan potensi tsunami di sejumlah negara termasuk Rusia, Jepang, Alaska, Filipina, Hawaii, dan Guam. BMKG melalui pemodelan mandiri kemudian mengindikasikan adanya potensi tsunami di 10 wilayah pesisir Indonesia dengan status waspada dan perkiraan ketinggian gelombang kurang dari 0,5 meter. Status waspada berarti potensi tsunami ada, namun diperkirakan tidak signifikan. Berikut 10 wilayah yang terdampak beserta perkiraan waktu kedatangan tsunami. Gempa ini dipicu oleh sebuah deformasi batuan di bawah permukaan laut, tepatnya di lempeng di bidang kotak antar lempeng
di mana patahan terjadi di palung Kuril-Kamchatka atau Kuril-Kamchatka Trench dengan mekanisme patahan naik atau thrust fault. Jenis patahan ini memang sensitif terhadap terjadinya perubahan kolom air laut, sehingga bisa memicu terjadinya tsunami. Sehingga BMKG melakukan pemodelan dari gempa yang terjadi, dan betul berpotensi tsunami, namun memiliki status ancaman waspada. Artinya, estimasi kejadian tsunami yang terjadi kemungkinan hanya kurang dari 0,5 meter. Dan di sini kami tayangkan wilayah-wilayah yang memiliki potensi ancaman status ancaman waspada, yaitu kurang dari 0,5 meter, ada di wilayah Indonesia bagian timur dan timur laut. Selain itu, monitoring BMKG juga mencatat terjadinya 7 gempa susulan setelah gempa utama dengan magnitudo terbesar mencapai 6,9 dan terkecil 5,4 hingga pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. BMKG pun mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai di 10 lokasi tersebut untuk tetap waspada dan menjauhi pantai. Kemudian perlu kami sampaikan beberapa saran kepada masyarakat bahwa khususnya masyarakat yang kami sampaikan wilayah-wilayah terdampak tadi yang berpotensi terjadi tsunami dengan ancaman waspada seperti di Gorontalo Utara, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Tentunya ini menjadi kewaspadaan kita bersama. Pentingnya kita memiliki kesiapan secara selamat terhadap tsunami. Dan yang paling utama adalah perlunya sikap tenang dan waspada. Ancaman tsunami waspada, kita perlu menjauhi pantai. Tidak perlu naik gunung yang tinggi atau bangunan tinggi, tapi cukup menjauhi pantai. Dan fokus khusus untuk yang bermukim di pantai-pantai yang sangat sempit bentuk pantainya atau berbentuk sorong atau berbentuk teluk, maka perlu untuk menjauhi kawasan tersebut lebih jauh, ya, karena amplifikasi tsunami bisa terjadi pada kawasan lokal tersebut. Gempa besar di dasar laut seperti yang terjadi di Kamchatka, Rusia bisa memicu tsunami jika mengakibatkan pergeseran dasar laut secara vertikal. Inilah yang menjadi dasar BMKG mengeluarkan peringatan dini di sejumlah wilayah timur Indonesia meski berasal dari gempa jauh. Masyarakat di wilayah pesisir Indonesia diimbau untuk tetap tenang, menjauhi pantai, dan menunggu arahan lebih lanjut dari pihak berwenang. Pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.